Ayat hari ini adalah Markus 15, ayat 43 sampai 52. Mari kita baca bersama. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda, yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul, Apakah Murid Itu? Dahulu ada sebuah penjelasan tentang doa yang saya dengar dan sangat menyentuh hati saya. Penjelasan itu mengatakan bahwa dalam doa, yang lebih penting bukanlah penyelesaian, melainkan koneksi. Artinya, tujuan doa kita seharusnya melampaui penyelesaian masalah kita, yaitu terhubung dengan Allah. Disinilah tujuan doa kita seharusnya berada. Itulah sebabnya dikatakan bahwa doa adalah koneksi yang melampaui penyelesaian. Ini karena doa adalah persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, berkat terbesar yang dapat kita alami melalui doa bukanlah kehendak saya yang terwujud, melainkan kehendak Allah yang terwujud dalam hidup saya. Lebih spesifik lagi, saya percaya bahwa berkat terbesar yang dapat kita alami melalui doa adalah ketika saya sepenuhnya terhubung dengan Allah dan Tuhan kita, sehingga hati Allah menjadi hati saya dan kehendak Allah terwujud dalam hidup saya. Jika melalui doa, kita dapat melepaskan kehendak kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada hati dan kehendak Allah. Jika kita benar-benar dapat berdoa, Bapa, aku menyerahkan diriku, jadilah sesuai kehendak-Mu. Maka kita akan dapat menjalani hari demi hari, bukan dengan kecemasan dan kekhawatiran, melainkan dengan damai sejahtera dan keteguhan hati. Sebab hidup yang diserahkan kepada Allah akan dipimpin olehnya. Inilah anugerah Allah yang dialami Tuhan dalam doanya di Getsemani. Karena itu, setelah selesai berdoa di Taman Getsemani, tidak ada lagi kecemasan, ketakutan, dan kegoyahan yang terlihat pada Yesus. Tuhan kita memiliki damai sejahtera dan keteguhan hati yang hanya datang ketika kita menyerahkan segalanya kepada kasih Allah Bapa. Jadi, meskipun Yesus tahu bahwa para prajurit sudah berada di depan mata untuk menangkapnya, ia dengan berani menerima semua situasi ini dengan iman. Maka, jika kita melihat ayat 42, Yesus dengan tenang berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan sebelum perkataan Yesus ini selesai, Yudas Iskariot dan para prajurit datang untuk menangkap Yesus. Yudas Iskariot sudah membuat kesepakatan dengan para prajurit mengenai sebuah tanda, yaitu orang yang ia cium adalah Yesus. Dan ia telah merencanakan agar mereka menangkapnya tanpa gagal. Mari kita baca bersama ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Amin. Poin yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana sebutan untuk Yudas Iskariot berubah. Ayat 43 menjelaskan tentang Yudas Iskariot sebagai Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Ini berarti bahwa di antara banyak murid, ia adalah salah satu murid utama Yesus yang istimewa, yaitu salah satu dari 12 muridnya. Pada saat itulah para prajurit menangkap Yesus. Pada saat itu, salah seorang murid Yesus menjadi marah dan menebas telinga hamba imam besar dengan pedangnya. Injil Markus tidak menyebutkan siapa orang yang mengayunkan pedang kepada hamba imam besar ini. Melalui Injil Yohanes, kita tahu bahwa murid yang mengayunkan pedang ini adalah Petrus. Namun, Injil Markus tidak menyebutnya Petrus, juga tidak menyebutnya murid. Mari kita baca bersama ayat 47 untuk melihat apa yang dikatakannya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Amin.
Injil Markus hanya menggambarkan Petrus sebagai salah seorang dari mereka yang ada di situ. Alasan penggambaran ini adalah karena tindakan Petrus sama sekali bukan tindakan yang pantas bagi seorang murid Yesus. Jika kita melihat nas paralel dari firman hari ini dalam Matius 26, di Taman Getsemani, Yesus dengan jelas berkata kepada Petrus yang mengayunkan pedang, "Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ini berarti bahwa seorang murid Yesus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Namun, Petrus saat ini sedang mencoba menghalangi rencana keselamatan Allah yang harus digenapi melalui Yesus dengan cara manusiawi. Oleh karena itu, meskipun ia bersemangat untuk Yesus, ia tidak mengerti kehendak dan hati Allah bagi Yesus. Sikap Petrus yang hanya melawan kekerasan dengan kekerasan karena didorong oleh amarahnya bukanlah sikap yang pantas bagi seorang murid Yesus. Itulah sebabnya Injil Markus menghilangkan sebutan murid darinya. Terakhir, dalam firman hari ini, ada lagi orang-orang yang adalah murid tetapi tidak disebut sebagai murid. Yesus tahu bahwa penangkapannya bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang terjadi dalam pemeliharaan Allah. Yesus tahu betul bahwa semua ini berada dalam rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bahwa ini adalah sebuah proses untuk menggenapi rencana keselamatan Allah itu, dan bahwa semua penangkapannya ini berada dalam pemeliharaan Allah tersebut. Itulah sebabnya Yesus berkata dengan jelas kepada orang banyak yang datang untuk menangkapnya. Mari kita baca bersama ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Demikianlah Yesus yang telah menjadi satu sepenuhnya dengan hati Allah Bapa melalui doa, menafsirkan dan menerima semua situasi ini dari sudut pandang Allah. Sebaliknya, bagi para murid yang tidak berdoa, situasi penangkapan Yesus ini benar-benar merupakan keputusasaan itu sendiri. Jadi, ketika suasana menjadi genting dan para prajurit sepertinya akan menangkap mereka juga, apa yang dilakukan para murid? Mari kita baca bersama ayat 50. Lalu, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Ini karena meninggalkan Yesus dan melarikan diri bukanlah sikap yang pantas bagi seorang murid. Murid Yesus tidak meninggalkan Yesus. Mereka yang tidak meninggalkan Yesus dalam situasi apapun dan mengikutinya adalah murid Yesus yang sejati. Ya, demikianlah. Ayat 50 menghilangkan sebutan murid dari mereka. Jemaat sekalian, melalui firman hari ini, saya ingin kita merenungkan apakah sebutan murid Yesus benar-benar pantas bagi kita. Melalui firman hari ini, Allah dengan jelas memberitahu kita orang seperti apakah seorang murid itu. Seorang murid adalah orang yang paling mengasihi dan mengutamakan Yesus di atas segalanya. Seorang murid adalah orang yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seorang murid adalah orang yang dapat menafsirkan dan menerima situasi berdasarkan firman dari sudut pandang Allah. Dan seorang murid adalah orang yang tidak meninggalkan Yesus dalam situasi apapun dan mengikutinya. Jadi, jemaat sekalian, karena Tuhan telah memanggil kita sebagai murid, saya percaya bahwa Ia juga akan memberikan kita kemampuan untuk hidup sebagai murid. Dan saya percaya bahwa kemampuan ini, kemampuan untuk hidup layaknya seorang murid, dimulai dari doa. Itulah sebabnya hari ini, Allah sekali lagi memanggil kita ke tempat doa ini. Oleh karena itu, dengan memohon anugerah dan kuasa Tuhan di dalam doa, saya berharap kita semua akan menjadi murid Yesus yang benar-benar hidup layaknya murid Tuhan di tempat kehidupan yang diberikan kepada kita hari ini, dengan paling mengasihi Tuhan, dan dengan mengutamakan hati dan kehendak Tuhan di atas hati dan kehendak kita sendiri dalam memilih, berkata, dan bertindak. Saya berharap akan ada keputusan dan praktik iman untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam hubungan yang diberikan kepada kita. Saya berharap akan ada anugerah untuk dapat menafsirkan dan membedakan situasi kita berdasarkan firman dari sudut pandang Allah. Ketika anugerah semacam ini terakumulasi dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, saya percaya kita benar-benar dapat menjadi murid sejati yang tidak meninggalkan Yesus dalam situasi apapun, krisis, atau ancaman apapun yang datang dan mengikutinya dengan segenap hidup kita. Demikianlah saya memberkati Anda dan saya, kita semua, dalam nama Tuhan, agar hari ini kita dapat hidup layaknya murid Yesus, benar-benar hidup layaknya murid Yesus.